Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia dosen pembimbing, dosen pemateri, Ibu Hajjah Rahmatul Fawais SAG MPDI. Di sini kami akan mencoba menyelesaikan tugas yang ke-9 terkait dengan materi bimbingan konseling kreatif, konseling individu terkait dengan bimbingan konseling kreatif. Perlu diketahui bahwa untuk bimbingan konseling itu ada komponen 2. Yang pertama khususnya bagi konselor, yang kedua konseling. Konseling itu bisa siswa, bisa masyarakat, dan bisa individu yang mengalami kasus-kasus tertentu. Coba kita kupas. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling kreatif. Bahwa bimbingan konseling kreatif itu adalah pendekatan yang inovatif dalam membentuk individu, khususnya siswa, untuk mengeksplorasi diri, mengatasi masalah, dan mencapai potensi maksimal mereka. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai teknik kreatif seperti seni, bisa musik, drama, dan permainan untuk membantu individu mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka dengan cara yang unik dan personal. Artinya, bimbingan ini khusus untuk individu yang notabene-nya agar konseling itu dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka yang sedang dialami, baik yang unik maupun non-unik, secara personal, secara individu. Kemudian konsep dasar bimbingan konseling kreatif yaitu mengenai satu ekspresi diri. Ekspresi diri ini memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri secara bebas tanpa takut dihakimi, sehingga bagi konselor terhadap konseling itu jangan sekali-kali termakna atau memiliki makna menghakimi, tidak. Itu secara ekspresi diri. Kemudian berikutnya kreativitas. Kreativitas yaitu memanfaatkan kreativitas sebagai alat untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi baru, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya bagi siswa tersebut bisa ditemukan dengan adanya solusi baru. Yang berikutnya yaitu pengalaman langsung. Itu artinya mengajak siswa tersebut atau individu tersebut, konselor tersebut, untuk terlibat secara aktif dalam proses konseling melalui berbagai aktivitas kreatif. Yang berikutnya adalah konsep dasarnya adalah nonverbal. Nonverbal itu memungkinkan individu untuk berkomunikasi melalui bahasa tubuh, ya, dengan bahasa tubuh maupun melalui gambar dan simbol-simbol lainnya, sehingga konselor itu bisa memahami bahasa tubuh bagi konseling. Selanjutnya teknis dalam bimbingan konseling kreatif. Contoh tadi bisa berupa seni terapi, yaitu menggambarkan, melukis maupun mewarnai, sehingga dapat membantu individu mengekspresikan emosi dan pikiran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
bisa melalui digambar dulu ataupun melukis ataupun bisa yang kedua, membuat klose. Klose itu memungkinkan individu untuk menciptakan gambar yang mewakili berbagai aspek kehidupan mereka, bisa melalui klose. Yang ketiga, bisa memberi seni patung, membantu individu untuk mengekspresikan bentuk-bentuk yang abstrak, ya, sehingga perasaan atau ide itu bisa diungkapkan atau bisa tergali secara mendalam. Kemudian manfaat bimbingan konseling kreatif yaitu meningkatkan kesadaran diri, membantu individu memahami dan mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Manfaat yang nomor 2, mengurangi stres dan kecemasan, memberikan saluran untuk melepaskan emosi yang terpendam. Yang nomor 3, meningkatkan kreativitas, membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Itu manfaatnya bimbingan konseling. Yang nomor 4, manfaatnya yaitu meningkatkan keterampilan sosial, membantu individu belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Manfaat yang nomor 5 yaitu meningkatkan motivasi, membantu individu menemukan tujuan hidup dan merasa lebih semangat, sehingga dapat menemukan tujuan apa yang telah dialami semestinya bisa tercapai. Kemudian teknik layanan konseling secara individu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapan awal. Tahapan awal ini terjadi sejak konseling menemukan konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan konselor itu menemukan definisi masalah konseling atas dasar isu, kepedulian atau masalah konseling. Tahap ini juga disebut tahap definisi masalah, hingga akan menemukan titik terang masalahnya dalam hal apa. Itu akan tahap awal itu akan ditemukan secara secara mendasarnya, karena tujuannya adalah supaya membimbing bersama klien mampu mendefinisikan masalah klien yang ditangkap atau dipilih dari isu-isu atau pesan-pesan klien dalam dialog konseling tersebut. Panggil, diajak ngobrol, sharing apa masalah sebenarnya yang terjadi pada konseling. Tahapan berikutnya adalah tahapan pertengahan atau pertengahan konseling. Tahapan ini disebut juga tahapan kerja. Setelah dapat masalah ditemukan, tahapan kerja yang bertujuan untuk mengelola atau mengerjakan masalah klien yang telah didefinisikan bersama di tahap awal tadi. Kasus ini kita temukan masalahnya, baru tahapan yang kedua itu tahapan pertengahan konseling. Kemudian yang terakhir tahap akhir konseling, yaitu tahap ini bisa disebut juga tahap tindakan atau action. Tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan positif, seperti halnya bisa merubah perilaku, merubah emosi, serta perencanaan hidup masa depan yang positif setelah dapat mengatasi masalahnya. Sehingga konselor itu bisa tambah akan mandiri dan kreatif, juga produktif. Kemudian ada beberapa indikator keberhasilan konseling kreatif, yaitu 1, menurunnya tingkat kecemasan pada konseling. Yang kedua, konseling mendapatkan rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna. Yang terakhir, adanya perjanjian kontrak pelaksanaan konseling, sehingga pada pertemuan berikutnya konselor atau konseling sudah berhasil mengecek hasil rencananya. Itu
indikator daripada keberhasilan konseling kreatif. Itu untuk apa namanya, materi yang terkait dengan konseling secara kreatif. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat khususnya kepada konseling yang saat ini saya konseling. Saya sebagai konselor mudah-mudahan ada titik terang, ada tujuan akhir sehingga kedepannya khususnya konseling dapat hidup secara aktif, kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.